Baik ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan selamat siang untuk semuanya. Selamat siang juga untuk yang ada di Zoom. Terima kasih sudah hadir. Di sini ada Sifra Regi. Terima kasih sudah hadir. Ada Ulya Laksitana. Terima kasih sudah hadir juga. Ada Fania. Terima kasih. Oke, untuk semuanya, mudah-mudahan di siang hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada satu kekurangan apapun, sehingga bisa mengikuti perkuliahan di siang hari ini. Baik ya, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-5 ya, 5 atau 6? 5 ya. Dimana kita minggu kemarin sudah sampaikan yaitu penerapan algoritma, yaitu untuk mengerjakan tugas-tugasnya, walaupun tidak saya nilai dan tidak wajib, hanya untuk latihan-latihan di rumah ya, untuk mengisi waktunya, yaitu pembuatan apa kemarin luas segi 4, luas segi 3, terus luas dan keliling lingkaran. Satu lagi yaitu apa? Mencari apa lagi? Yaitu konversi suhu. Terus terakhir ya kemarin apa? Yaitu pembuatan penjualan atau transaksi cash ya kemarin. Nah, dari yang sudah ada kemarin sudah dikerjakan? Sudah dicoba? Maksud saya sudah dicoba? Ada yang mencoba? Tidak ada masalah kan? Ya, tentunya tidak ada masalah karena tidak dicoba. Kemarin kan sudah tuh, ya, seberat apapun pekerjaan yang kita jalani tidak akan jadi masalah kalau tidak dikerjakan. Nah, itu kan prinsipnya gitu ya. Cak lontong itu. Itu ya. Baik. Kita akan mulai kembali untuk catatan hari ini. Saya hanya mengingatkan kembali bahwa sebetulnya di dalam perkuliahan itu ada 3 SKS yang harus ditempuh, yaitu kita belajar itu ada sekitar 50 menit untuk teorinya, ada 50 menit untuk tugas terstruktur, dan ada 50 menit untuk tugas mandiri. Sebetulnya kuliah itu punya tugas mandiri. Ya, tugas mandiri yang bisa dikerjakan secara mandiri di rumah, yang seperti contoh-contoh kemarin itu namanya tugas mandiri. Artinya Anda mahasiswa untuk mengerjakan sendiri, latihan sendiri di rumah. Ya, karena untuk mengerjakan itu ya kita butuh waktu seperti itu. Ya. Kita memang tidak bisa ya mengatur atau manajemen waktu seperti itu, manajemen waktu. Ya. Manajemen waktu itu kan memang agak sedikit susah. Kalau saya tanya kepada Anda, mungkin saya tanyanya itu ngawur begitu ya. Mas yang ada di atau Mbak yang ada di sini depan sini 2 orang, sudah berapa lama Anda tidur, Mbak? Gak bisa jawab dia. Berapa tahun Anda sudah tidur? Sudah lama ya? Sudah ada yang tahu? Sudah berapa lama Anda tidur? Sudah berapa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu toh? Belum tahu? Gak pernah menghitung Pak. Jawabannya gitu ya. Logikanya gimana? Kalau kita berpikir secara logika atau secara nalar ya, dengan menggunakan manajemen statistik, kalau ditanya sudah berapa lama Anda tidur, saya akan bisa jawab ya, walaupun tidak tepat betul. Sehari ada berapa jam? 24 jam. 24 jam ya. Kalau kita sehari tidurnya sepertiga malam, sepertiga artinya sepertiga waktu, 24 dibagi 3 berapa? Sehari kan berarti kita tidur kurang lebih selama 8 jam. Yang 14 jam lainnya untuk kegiatan di luar kan seperti itu kan, main atau apa itu. Berarti kan Anda kalau usia Anda itu 20, berarti 20 dibagi 3 berapa? Ya kalau 21 kan umurnya 21 kan dibagi 7 kan berarti apa dibagi 3 kan 7 tahun. Berarti kurang lebih Anda sudah tidur selama 7 tahun kan gitu kan. Nah logikanya itu. Untuk manajemen waktu itu memang ini agak sedikit susah. Memang untuk memanage waktu itu kebanyakan orang tidak bisa. Ya itu memang tidak mudah ya memanage waktu. Ya kalau di mudahnya itu bisa memanage waktu, insya Allah kedepannya akan sukses. Bisa tahu waktunya, kapan saat harus saya bermain, kapan saat harus mengerjakan tugas, kapan saat harus saya santai, kapan saat harus ini tuh ada waktunya seperti itu. Kalau bisa memanage itu akan menjadi lebih bagus seperti itu. Karena untuk ke depan itu butuh seorang manajemen waktu yang bagus seperti itu. Itu yang tidak ada di kita itu adalah seperti itu. Baik ya, kita lanjut ya. Saya share dulu. Itu hanya intermezzo saja ya, nggak usah dipikirin terlampau gitu ya.
Kita akan masuk percabangan. Percabangan itu kalau istilah anak mudanya itu mendua, ngerti mendua ya? Yang harganya 1.500, kalau yang asli 2.500. Ya, kalau kita beli biasanya 1.000 gitu ya, mendua. Nah, itu ya. Mendua. Mendua itu artinya apa? Oh, menduan. Mendua itu artinya mencabang. Nek cara basa trene ning nggone dunia bapak-bapak itu disebut dengan selingkuh begitu loh. Ya, percabangan gitu ya, mendua punya seperti itu. Nah, dalam kehidupan, di dalam sebuah program atau dalam kehidupan suatu perjalanan seperti itu, tidak mungkin kita akan melakukan suatu jalan yang sifatnya lurus terus. Ada kan seperti itu? Anda berangkat dari rumah, tentu ketemu yang namanya apa? Percabangan kan? Nggak mungkin jalannya lurus terus sampai ke kampus Tekom gitu kan? Nggak mungkin kan? Mesti ada belok kiri atau belok kanan atau ada perempatan atau pertigaan seperti itu. Itu yang dimaksud dengan cabang. Paham ya? Nah, ketika Anda berada di simpang jalan, itu kan ada dua pilihan. Mau belok ke kiri ataukah belok ke kanan ataukah luruskan gitu. Kalau belok ke kiri, apa yang saya kerjakan? Kalau belok ke kanan, apa yang harus saya kerjakan? Kalau lurus, saya mau kemana kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan percabangan. Di dalam sebuah program, itu nanti juga ada yang semacam itu. Nah, percabangan ini merupakan dasar daripada sebuah pemrograman. Apapun namanya, kalau Anda ketemu yang namanya pemrograman, itu pasti ketemu yang namanya kontrol program, yang namanya percabangan. Pasti. Ya. Anda nanti kan belajar di Android, ketemu itu lagi. Gitu loh. Mau belajar di bahasa pemrograman bahasa Java, ketemu lagi. Belajar di web, ya ketemu lagi. Belajar di tempat yang lain, yang namanya pemrograman pasti ketemu yang namanya kontrol ini. Karena ini merupakan dasar daripada sebuah pemrograman. Nah, kalau kita sudah paham betul dasarnya itu, maka tidak ada masalah ketika kita sudah memasuki pemrograman yang lain. Seperti itu. Ya. Dasarnya Anda sudah bisa naik sepeda motor yang pakai persneling seperti itu. Maka sepeda motor apapun tidak akan ada masalah karena Anda sudah bisa naik sepeda motor kan seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Tapi kalau Anda belum pernah bisa naik sepeda motor, disuruh naik sepeda motor apapun juga jenisnya tidak akan pernah bisa seperti itu. Paham ya maksudnya ya? Nah, itulah dasar dari ini. Apakah percabangan ini betul-betul harus dipahami betul ya ketika nanti Anda menjadi seorang programmer atau menjadi apa itu harus tahu betul yang namanya percabangan ini. Oke. Kita masuk ke tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mahasiswa dapat mengerti dan memahami struktur pemilihan atau seleksi dalam program. Apa yang dimaksud dengan seleksi? Seleksi itu namanya percabangan, itu cuma istilah ya. Ada yang namanya percabangan, ada yang namanya seleksi, ada juga yang namanya pemilihan. Beda istilah gitu loh. Nek neng Semarang istilahnya jenenge iku badak, nek neng Jogja istilahnya bakwan, neng nggone Surabaya istilahnya ute-ute. Pada dasarnya sama, bakwan gitu loh. Paham ya? Kecuali neng Malang. Nek neng Malang tuku bakwan malah beda kan. Enggak dijual kasih bakwan ya, biasanya kasih bakso. Kan gitu tuh? Nah, itu ya. Itu beda istilah saja seperti itu. Mahasiswa mengerti dan mahasiswa mengerti dan mampu penyelesaian kondisi dalam bentuk tunggal maupun jamak. Jadi harapannya setelah Anda mengerti ini, oh, saya ngerti seleksi, saya harus belok ke kiri atau belok ke kanan, maksudnya apa itu paham seperti itu. Yang ketiga, mahasiswa mampu dan dapat menerapkan pemilihan dalam menyelesaikan berbagai kasus dalam program aplikasi seperti itu ya. Nah, ini yang perlu kita pahami seperti ini. Kok teman-teman yang dari cabang belum ada yang hadir ya? Materi pokoknya seleksi tunggal atau percabangan atau satu kondisi, seleksi dua atau dua kondisi, seleksi majemuk atau lebih dari satu, ya lebih dari dua maksudnya lebih dari dua. Oke ya. Apa yang dimaksud dengan percabangan? Percabangan adalah suatu perintah atau pernyataan yang memungkinkan sesuatu perintah atau pernyataan dieksekusi jika suatu kondisi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Istilahnya itu adalah program bersyarat. Tahu program bersyarat ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Ada pernah dengar seperti itu ya? Ada syaratnya atau? Syarat untuk masuk perguruan tinggi itu syaratnya yang pertama apa? Yaitu punya ijazah SLTA kan gitu. Kalau SD masuk ke perguruan tinggi bisa enggak? Enggak bisa karena ada syaratnya seperti itu kan ya. Kalau usia mungkin tidak dibatasi ya. Usia, nih di luar negeri itu usia 9 tahun sudah masuk perguruan tinggi hal yang wajar seperti itu ya. Karena memang cerdas itu di luar
di luar apa, di luar anu ya, itu seperti itu ya, khusus seperti itu. Nah, ada satu kondisi yang terpenuhi maka perintah akan dilaksanakan. Jika kondisi tidak terpenuhi maka perintah yang lain tidak akan dilaksanakan. Anda masuk perguruan tinggi, Anda lulusan SMK tidak, ya lulusan saya SMP ya belum, nanti waktunya gitu ya. Kondisi umumnya bentuknya boolean, jadi kondisi ini menanyakan benar dan salah gitu ya. Apakah Anda lulusan STTA? Ya betul. Nah itu aja. Apakah Anda lulusan STTA? Tidak. Berarti hanya menanyakan benar dan salah saja. Percabangan di dalam pemrograman digunakan oleh komputer untuk menentukan langkah kerja instruksi. Jadi komputer itu disuruh ngapain supaya saya nanti tahu, Mas, nanti kalau nanti ada bentuk semacam ini kamu kesini ya. Nanti kalau kesini kamu kesini ya. Ini itu maksudnya adalah seperti itu, logikanya gitu. Percabangan menggunakan operator kondisional yang akan menghasilkan nilai benar atau salah seperti itu. Jika nilai yang dihasilkan benar, maka perintah atau instruksi akan dilaksanakan, sedangkan jika salah, maka instruksinya tidak akan dilaksanakan. Tadi, syarat untuk masuk perguruan tinggi adalah yaitu lulusan SLTA. Apakah Anda lulusan SLTA? Ya, jalankan. Jika tidak, ya tidak dijalankan seperti itu. Konsepnya yaitu tidak semua baris dalam program akan dieksekusi. Ya, tidak semua baris. Kalau kemarin kita sekuensial, kita akan urut dari baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dieksekusi semuanya. Tapi nanti dalam percabangan bisa saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya tidak dieksekusi karena tidak memenuhi persyaratan. Nah, kalau memenuhi persyaratan baru dieksekusi suatu seperti itu. Jadi suatu aksi akan dilakukan bila memenuhi persyaratan atau kondisi tertentu. Penentuan kondisi boolean dan aksi yang dilakukan bergantung pada jumlah pilihan atau kasus yang terdapat pada masalah tersebut. Apakah terdapat satu pilihan, dua pilihan, atau terdiri atas banyak pilihan. Nanti di situ yang namanya menduanya itu di situ bisa 1, bisa 2, bisa 3, tergantung daripada itu. Ya, pilihannya seperti itu. Oke, terima kasih untuk saudara saya yang ada di Kendal. Terima kasih sudah hadir Bapak Asipuddin, dan yang dari Serwan atau Ungaran, terima kasih Pak Indra apa sudah hadir juga di channel ini. Sampaikan salam saya buat mahasiswa yang ada di Ungaran maupun yang ada di Kendal dan Serwan. Selamat siang untuk semuanya. Oke, selamat siang Pak. Jenis percabangan di sini ada namanya percabangan tunggal. Ini aneh ya, namanya cabang kok tunggal itu ya. Namanya cabang itu bukan tunggal ya. Kalau cabang itu tunggal namanya setia. Tahu setia atau yang namanya Setiani, Setiadi itu setia. Itu setia seperti itu. Percabangan dua kondisi, terus ada percabangan majemuk seperti itu. Nah, percabangan tunggal atau bentuk umumnya adalah seperti ini. Ya, kita akan bersyarat. Kalau bersyarat kan kita gunakan if, jika kan gitu tadi. Jika satu kondisi itu terpenuhi, then laksanakan perintahnya. Kalau terpenuhi, disuruh melaksanakan. Nah, kalau tidak terpenuhi, ya sudah. Kalau tidak terpenuhi kok gitu ya. Atau dalam bahasa ringkasnya seperti ini. Jika ini memenuhi persyaratan, maka jalankan perintahnya Y. Di sini sudah tulis di mana kondisi adalah suatu yang bernilai benar atau salah. Jika pernyataan adalah benar, maka jalankan perintahnya. Jika salah, tidak dijalankan. Ya. Jika kondisi X ini terpenuhi atau benar, maka lakukan aksi Y. Jika tidak, maka tidak melakukan perintah apapun. Bentuk flowchartnya, apakah A lebih besar daripada B? Ya, kalau ya jalankan pernyataan aksinya. Apakah A lebih besar daripada B? Tidak. Dan kalau tidak ngapain? Ya sudah tidak ngapa-ngapain. Namanya juga tunggal seperti itu. Ini nggak umum gitu ya. Ditanyakan di dalam pemrograman ada tetapi tidak umum. Namanya mencabang kok, mendua kok cuma satu kan gitu tadi. Studi kasus seperti ini. Contoh ya supaya paham ya. Menentukan kelulusan seorang siswa yang berdasarkan nilai yang didapat. Jika nilai di atas sama dengan 60 maka dinyatakan lulus. Kan gitu ya. Kalau nilainya kurang dari 60 Pak. Ini, syaratnya kan jika nilainya di atas 60 dinyatakan lulus, jika tidak, jika kurang dari 60 ya nggak ngapa-ngapain. Apakah Anda lulus? Ya tidak. Seperti itu. Menentukan nilai masukan apakah genap atau ganjil jika nilai tersebut dibagi 2. Kalau sisanya 0 maka bilangan genap. Kalau sisanya 1 berarti bukan bilangan ganjil. Di sini belum ada keterangannya. Belum ada keterangannya apapun. Karena syaratnya hanya ada 1, yaitu apa? Jika nanti nilainya di atas 60 maka keterangannya lulus. Jika tidak ya udah ngapa-ngapain. Nah, contoh programnya seperti ini. Contoh programnya, penerapannya tadi. Yang pertama itu tadi yang lulus dan tidak tadi. Judul programnya ini ya, program nilai huruf. Kemarin di WA saya ada nanyakan, uses CRT, fungsi daripada CRT itu apa?
CRT itu semacam program kecil yang sudah disiapkan, ya, yang sudah disiapkan oleh Pascal, ya. Kita tinggal menggunakan karena disebut dengan program rutin. Ya. Kalau dalam bahasa pemrograman disebut dengan prosedur. Nah, prosedur itu ada dua, bisa kita buat sendiri, bisa dibuatkan oleh sistem, gitu loh. Nah, salah satunya ini yang sudah dibuatkan oleh sistem. Yang dibuatkan oleh sistem, yaitu yang dirujuk oleh perintah ini, clear screen. Ketika kita akan membersihkan layar itu, ya, Pascal sudah menyediakan perintahnya. Kamu gak usah buat, sudah tak buatkan. Kamu tinggal panggil saja, namanya apa? Uses CRT, unit system CRT. Nanti tinggal perintahkan ini aja, CLR, SCR. Sudah layarnya sudah bersih seperti itu. Itu di dalam perintahnya. Perintahnya seperti apa toh? Betulnya clear screen itu. Ya, perintahnya membersihkan layar dari posisi ordinat 0,0 sampai terakhir ordinat yang terakhir itu. Nanti dibersihkan, dihilangkan seperti itu. Itu perintahnya seperti itu. Kalau dalam bahasa pemrograman ada itu perintahnya seperti itu. Oh, perintah CLR ini sebetulnya ada perintahnya itu, ya. Membersihkan layar dari ujung sudut kiri atas sampai sudut kanan bawah itu dibersihkan. Maka kita tidak perlu membuat perintah programnya itu karena sering kita pakai, tinggal panggil saja uses CRT clear screen seperti itu. Apakah hanya ini saja, Pak? Tidak. Ada banyak sekali perintah-perintah yang ada seperti itu, ya. Terus kita mendeklarasikan ada variabel nilai tipenya real. Apakah nilai ini harus tipenya real, Pak? Ya tidak. Mau dibuat yang bentuknya itu ya silahkan. Mau dibuat nilainya yaitu berapa? Yang bentuknya integer. Nilai kan biasanya umumnya itu apa? Ya ada yang integer, ada itu. Kalau nilainya memang bilangan bulat ya silahkan. Kalau tapi ada pecahan ya silahkan dibuat dengan real. Tergantung daripada kebutuhan. Keterangan tipenya string. String itu adalah kumpulan daripada huruf. Begin, program kita mulai dari sini, harus kita tuliskan kata begin. Kita nulis sedikit maju supaya nanti N-nya di sini itu apa itu? Lurus ya, karena nanti ada N yang kedua, itu ada pakainya titik koma. Maka di sini maju supaya kita punya pasangannya jelas gitu. Clear screen, right? Tampilkan tulisan di layar yaitu masukkan nilai. Masukkan nilai, readline, baca variabel nilai ya, baca variabel nilai di mana nilai sudah kita deklarasikan tipenya adalah real. Terus di sini disegat ya, dikasih batasan seperti itu ya, kasih batasan seperti itu ya. Nanti kalau yang nilainya itu dimasukkan, jika nilai yang dimasukkan itu di atas sama dengan 60, diuji dulu apakah yang dimasukkan lebih besar daripada 60. Ya, jika ya maka tulis keterangan lulus. Jika tidak, tampilkan di sini keterangan yaitu lulus. Hasil programnya kita uji coba. Yang pertama setelah dijalankan, ini sudah ditulis di kontrol F9 yaitu masukkan nilai 75. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah 75 lebih besar daripada 60? Ya atau tidak? Ya, betul. Maka keterangannya adalah lulus. Nah, contoh yang kedua, masukkan nilai 45. Apakah 45 lebih besar daripada 60? Tidak. Maka di sini tidak ada keterangan apapun, hanya gini aja diam. Karena sebetulnya adalah percabangan dalam bentuk tunggal sesungguhnya seperti itu. Yang ini sama ya, tidak ada bedanya. Jika sebuah bilangan dibagi 2 sisanya adalah 0 adalah bilangan genap. Jika sisanya 1 tidak ada keterangannya seperti itu. Oke, langsung yang kedua saja supaya paham. Nah ini, umumnya percabangan ya seperti ini ya. Itu namanya mendua, betul ini, percabangan dua kondisi. Jika suatu kondisi yang pertama itu terpenuhi, jalankan pernyataan yang pertama. Jika tidak, Pak, jalankan pernyataan yang kedua. Di mana kondisinya adalah suatu yang bernilai benar atau salah. Tadi seperti itu ya. Atau sederhananya seperti ini. Jika kondisi yang pertama ini benar, jalankan perintah X. Jika kondisi yang pertama ini true, bernilai benar, maka jalankan X. Jika tidak, jalankan Y-nya. Y-nya apa? Ya terserah kita yang nulis, gitu ya. Oke. Kembali ke contoh tadi ini, bentuknya, apakah A lebih besar daripada B? Ya, jalankan pernyataan pertama. Kalau A lebih besar daripada B, jalankan pernyataan yang pertama. Jika A tidak lebih besar daripada B, berarti jalankan pernyataan yang kedua. Ini studi kasusnya sama ya. Menentukan kelulusan seorang siswa berdasarkan nilai. Lagi ada keterangannya kalau di sini. Jika nilai di atas sama dengan 60, maka dinyatakan yaitu apa? Lulus. Jika nilai kurang dari sama dengan 60, maka dinyatakan tidak lulus. Ya, menentukan nilai, masukkan apakah genap atau gasal ya, atau ganjil seperti itu ya. Jika nilainya ini dibagi 2, sisanya adalah 0. Jika sisa adalah 0, jika sebuah nilai dibagi 2, sisanya adalah 0, kurang ya. Jika nilai ya dibagi 2 sisanya adalah 0, maka bilangan genap. Jika sisanya 1 yaitu bilangan gasal atau ganjil. Nah, nih
Ini contoh programnya yang tadi. Cuma menambahkan ini else ini ya. Jadi ini sama dengan tadi program nilai huruf, user CRT, parabel nilai, tipenya real, keterangan yaitu string. Begin, clear screen ya. Bread masukkan nilai, return nilainya. Jika nilai di atas sama dengan 60, then keterangan yaitu lulus. Else jika tidak, maka tidak lulus. Tampilkan keterangannya. Terus diuji coba di sini. Masukkan nilainya 90. Apakah 90 besar daripada 60? Ya, lulus. Masukkan yang kedua. Masukkan nilainya berapa? 50. Apakah 50 besar daripada 60? Tidak. Kalau tidak, jangankan lulus, tapi jalankan yang ini, yaitu tidak lulus. Oke, sampai di sini ada yang menanyakan? Sudah jelas belum? Ya, apa yang dimaksud dengan percabangan atau mendua ini? Ya. Mendua. Belum waktunya mendua, Pak. Si jerung duwe kok mendua, Pak. Ya. Ada yang menanyakan? Silakan. Yang dari Yom ada yang menanyakan? Yang dari Ungaran atau dari Kendal ada yang menanyakan? Monggo silakan. Yang dari Kendal atau dari Ungaran atau Sewen ada yang menanyakan? Kalau ada silakan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami karena masih sedikit ya. Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, maka sesungguhnya if yang betul adalah seperti ini. Yang umum dipakai adalah pilihan majmu atau bertingkat. Ya, pilihan majmu atau bertingkat. Ya, ini pilihan majmu atau bertingkat. Ini umum dipakai seperti itu ya. Bentuk umumnya adalah di mana kondisi ya. Jika kondisi pertama ini benar, ya diuji ini hasilnya benar, maka jalankan pernyataan yang pertama. Jika tidak, jika false, maka uji kondisi yang kedua. Jika hasilnya bernilai benar, kita jalankan pernyataan yang kedua. Jika hasilnya bernilai false, kita uji kondisi yang ketiga kembali. Jika hasilnya adalah bernilai benar, maka jalankan pernyataan yang ketiga. Jika salah, kita uji kondisi yang keempat. Jika benar, jalankan pernyataan yang keempat. Jika salah, uji lagi kondisi yang kelima. Jika benar, jalankan pernyataan yang kelima. Jika salah, kita uji kembali. Yaitu berapa? Kondisi yang ke-6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tergantung yang akan membuat programnya. Apakah itu bisa banyak, Pak? Bisa. Nah, seperti itu ya. Itu banyak sekali. Kalau penerapannya nanti lebih banyak ke sistem pakar, diferensi ya. Di situ sistem pakar. Kalau sistem pakar itu kalau mau benahi betul itu apakah komputer Anda menyala? Itu ya. Rusaknya apa? Mau deteksi kerusakan itu loh. Nah itu ya. Apakah ini sudah nyala? Monitornya sudah menyala? Apakah CPU-nya sudah menyala? Apakah ini sudah menyala? Nah itu tuh. Kalau nanti kondisi terakhirnya apa? Yaitu kondisi terakhir. Tolong dicek kabel listriknya sudah dinyalakan belum? Oh ternyata belum dinyalakan. Makanya nggak nyala semuanya gitu. Apakah tombol powernya sudah di-on-kan? Sudah. Apakah ini sudah di-on-kan? Sudah. Tetapi ternyata kabel listriknya belum. Jika sudah dinyalakan kabel listriknya, apakah CPU-nya sudah nyala? Sudah. Apakah di monitor muncul tulisan atau gambar? Tidak muncul. Nah, itu permasalahannya apa? Nah, nanti kan jika semacam ini ternyata tolong dicek pada kabel di belakang. Nah, itu bisa seperti itu. Ya kan? Kalau semuanya nggak bisa, apa yang terakhir? Silahkan ganti yang baru kan gitu. Nah, itu namanya bentuk sistem pakar untuk deteksi kerusakan itu seperti itu. Makanya kita gunakan fungsi if. Maka if-nya bisa lebih dari 2, 3, 4, 5, 6. Contoh sederhananya seperti ini. Saya akan meramal seseorang berdasarkan yaitu keterangan tanggal lahirnya. Berarti kalau berdasarkan keterangan tanggal lahirnya saya kan harus mendeteksi dulu kan. Umpamanya berdasarkan gampangnya seperti ini. Saya akan meramal Anda berdasarkan yaitu istilahnya dalam posisi weton atau dalam posisi zodiak kan gitu. Zodiak ada berapa? Berapa, Mbak? Zodiak ada sebanyak 12. Berarti kalau seperti itu berarti if-nya juga sebanyak berapa? 12. Kan gitu toh. Anda lahir tanggal sekian, apakah bintang Anda Leo? Umpamanya seperti itu. Kan? Berarti kan ini kan zodiaknya sudah ketemu dulu. Kan ada 12 berarti if-nya sebanyak itu kan? Karena ada itu. Karena kalau lebih banyak lagi, ya bisa menambah lebih banyak lagi. Paham maksudnya ya ini ya? Ya, bertingkat itu lebih dari 2 seperti itu. Rumusnya adalah seperti ini. Jika kondisi ini satu petani ya, kondisi yang pertama ini benar, maka jalankan pernyataan yang pertama. Jika kondisi yang kedua ini benar, jalankan pernyataan yang kedua. Jika salah, uji kondisi yang ketiga. Jika benar, jalankan pernyataan yang ketiga.
Uji lagi kondisi yang keempat, jika benar jalankan pernyataan, jika salah kita uji kondisi yang kelima. Kalau sudah tidak ada, berarti kondisinya yang terakhir yaitu N. Seperti itu. Nah, ini lebih pendeknya seperti ini ya. Ini tadi pendeknya, contoh lain bentuknya seperti ini. Nah, flowchartnya seperti ini. Jika A ini lebih besar daripada 85, jalankan pernyataan yang pertama. Jika tidak, apakah nilai Anda di atas sama dengan 70? Ya, jika ya, jalankan pernyataan yang kedua. Jika tidak, kita uji lagi. Apakah nilai Anda di atas 60? Ya, kalau ya, jalankan pernyataan yang ketiga. Jika tidak, jalankan yang N. Ini kalau alternatif yang terakhir. Jika tidak ada pilihan yang ada di situ. Katanya 1 tidak, 2 tidak, 3 enggak. Tidak, ya berarti yang keempat gitu aja. Gitu ya. Nah, ini bentuk flowchart dalam posisi mendatar ya. Bentuk flowchartnya kalau ini bentuk vertikal, kalau ini bentuk yaitu horizontal seperti itu. Bisa dibentuk dalam bentuk seperti ini. Nah, ini studi kasusnya adalah seperti ini. Menentukan grade seorang siswa berdasarkan nilai yang didapat. Jika nilai Anda di atas sama dengan 86, maka grade-nya adalah baik sekali. Ya. Jika nilai di atas 70, maka grade-nya adalah baik. Jika nilainya di atas 55, maka grade-nya adalah cukup. Jika nilainya kurang dari 55, maka grade-nya adalah remedi atau perbaikan. Berarti di sini ada 4 kan? Baik sekali, baik, cukup, sama remedi. Paham ya? Ada 4 yang diuji ya. Nah, kalau ada 4 seperti itu nanti, maka if yang kita gunakan sebanyak 3. Karena yang terakhir kita gunakan sebagai alternatif seperti itu. Jadi, kalau ada sebanyak 4, maka if yang kita gunakan sebanyak yaitu 3. Yang terakhir sebagai yaitu alternatifnya. Nah, seperti ini. Contoh programnya. Program nilai huruf, uses CRT, nilai sama dengan yang tadi tidak ada bedanya, yaitu real. Keterangan adalah string sama dengan tadi ya. Begin, clear screen, bersihkan layarnya. Break, masukkan nilai Anda, return nilai sama dengan tadi, ini tidak ada bedanya. Nah, di sini diganti. Jika nilainya di atas sama dengan 86, kalau tadi hanya 60 ya. Jika nilainya di atas sama dengan 86, dan keterangan lulus. Keterangan itu baik seperti itu. Else, ini ditutup dengan else dulu, masuk kembali ke uji lagi. Jika kondisi yang kedua di atas di sini nilainya di atas 70, maka yaitu pernyataannya adalah baik. Jika tidak, kita uji kondisi yang ketiga. Jika nilainya di atas sama dengan 55, maka keterangannya adalah cukup. Jika tidak, maka yaitu remedi. Maka if yang pertama sudah digunakan di atas 86, if yang kedua di atas 70, if yang ketiga di atas 55. Maka yang keempat tidak perlu memakai if lagi, yaitu langsung keterangannya itu remedi seperti itu. Paham ya ini ya? Nah, setelah program ini dijalankan, maka ada seorang mahasiswa bernama Mukidi. Grade saya berapa ya? Gitu. Si siapa? Tadi ya, si ini tanyakan tadi. Nah, nilai saya berapa? Nilaimu Pirodi? Nilai saya 94, Pak. Oh, kalau 94 ini. Apakah 94 di atas 86? Ya, kalau begitu baik sekali. Gitu. Nilai berapa di? Nilai saya 78, Pak. Apakah 78 lebih besar daripada 86? Tidak kan? Apakah 78 lebih besar daripada 70? Ya, maka langsung di sini nyatakan baik. Nilaimu Pirodi? Tidak telu, Pak. 63, apakah 63 lebih besar daripada 86? Tidak. Apakah 63 lebih besar daripada 70? Tidak. Yaitu berarti nilainya, apakah 63 lebih besar daripada 55? Ya, berarti nilainya adalah cukup. Yang terakhir di sini, nilaimu Pirodi? Nah, ini ya. Yaitu 45. Apakah 45 di atas 86? Tidak. Apakah 45 di atas 70? Juga tidak. Apakah 45 di atas 55? Juga tidak. Maka yang terakhir yaitu remedi seperti itu. Jadi yang kita gunakan adalah alternatif yang terakhir seperti itu. Nah, ini studi kasus sekarang. Kesalahan yang terjadi. Bagaimana jika nilai dimasukkan di atas 100? Apakah hasilnya benar atau error? Nilaimu Pirodi? 100 selawe, Pak. Kalau 100 selawe berarti benar apa salah? Grade-nya apa? Ya 100 selawe ya. Ini contoh seperti ini. Nilaimu Pirodi? 100 selawe, Pak. Hebat aku, Pak. Nilai 100 selawe gitu. Berarti benar apa salah? Hasilnya apa? Hasilnya apa, Mas? Iya di nilaimu 100 selawe toh, Pak. Kalau 120 apa yang terjadi? Logikanya gimana? Gimana, Mbak? Wis harapan toh?
Ah, kan banter atau banter ben krungu aku tutupan iki headset kupingku kok. Bener apa salah? Ayo itu hasilnya apa kira-kira? Nah ini kami di pinter kok. Mukidi, kok kami di. Mukidi lah, yes gitu ya. Mukidi pinter kok. Nilaimu piro di? 120 Pak. Hebat kan kowe di. Gitu dah. Itu. Jadi hasilnya apa? Kalau nilainya Mukidi 120, hasilnya apa, Pak? Hasilnya apa? Mbak Irang, saya masih ganti. Mas yang di belakang. Ayo. Berapa? Ayo 125 hasilnya gimana? Sangat baik sekali. Orang sangat baik, Mas ya. Maka kita akan uji ya. Nah, sekarang kita uji. Apakah nanti benar atau salah kita uji di sini. Sekarang pertanyaan. Berapa nilai Budi? 120, Pak. Apakah 125 di atas 86? Ya. Maka nilainya apa? Sangat baik. Loh Pak, nilai kan cuma sampai 100. Kita kan belum membatasi, kan gitu. Paham ya maksudnya ya? Belum ada pembatasnya. Nah kalau seperti ini maka jangan sampai nanti kita membuat program itu ada satu kesalahan semacam ini. Dimasuk ke yang salah, tetapi bisa masuk gitu loh. Paham ya? Itu kan sebetulnya kan masukan salah kan? Tapi kalau masukannya salah bisa diterima, berarti yang salah siapa? Yang membuat program kan gitu. Nah makanya kita harus betul-betul yaitu pandai mengantisipasi bagaimana kalau yang dimasukkan salah. Gampangnya kayak gini. Anda pernah, saya yakin semuanya ya, pernah menginput ditanyakan yaitu alamat email. Pernah kan? Alamat email syaratnya apa? Alamat email syaratnya apa? Apa Mbak? Apa syaratnya apa? Ayo alamat email syaratnya apa? Apa Mas? Ya, bukan akun email. Oh, siapa yang tahu? Apa? Bukan. Isi email syaratnya apa? Apa? Lah, nggak tahu isi juga nih. Gak ngerti. Syarat untuk mengisi email itu pasti ada huruf akumulitnya. Paham? Kalau nggak ada akumulitnya di situ mesti ditolak, Mas. Pernah buat yang akumulit toh? Masukkan alamat email Anda. Coba Anda masukkan alamatnya yaitu gmail.com. Ya pasti ditolak. Ya toh? Yahoo.com. Ya ditolak, kan ada ad-nya dulu kan? Nah, itulah seperti itu. Jangan sampai nanti kita masukkan alamat tanpa adanya ad itu diterima gitu loh. Paham ya? Nah, itu bentuknya adalah semacam pencegahan istilahnya seperti itu. Oke ya, kita lihat sini. Nah, bagaimana jika nilai yang dimasukkan di atas adalah 100, apakah hasilnya benar atau error? Ini masukkan nilai Anda 125, keterangan ya istimewa, sangat baik sekali seperti itu. Hasil ujinya adalah benar, maka hasilnya apa istimewa? Apakah 125 di atas 85? Ya betul, maka jawabnya adalah benar. Nah, untuk antisipasi hal ini Anda belum tambahkan yaitu N atau OR kemarin. Masih ingat N sama OR teman? Masih ya? Oke, ini maka di sini kita membatasi seperti ini. Pakai fungsi N. Nah ini. Maka saya kasih kotak ini. Jika nilai di atas 85 dan nilai kurang dari 100 ya, nilainya kan kurang sama dengan 100 itu. Ya. Maka istimewa seperti itu atau sangat baik. Saya nulisnya di sana tadi sangat baik, di sini saya tulis istimewa seperti itu. S. Jika nilai di atas sama dengan 70 dan nilai kurang dari 84, maka keterangannya adalah baik seperti itu. Paham ya ini ya? Nah, jika nilainya di atas 55 dan nilai ini kurang dari 69, maka keterangannya apa? Yaitu remedi. Jika tidak, ini seperti itu. Input data salah. Paham ya maksudnya ya? Nah, sekarang dimasukkan keterangan. Masukkan nilai Anda 115, keterangan hasilnya input salah. Karena nilainya sudah dibatasi antara 85 sampai dengan 100 gitu. Paham ya ini ya? Nah, ini namanya pembatasan seperti ini. Sekarang pertanyaan saya yang kedua. Pikir secara logika nalar ya. Ini kesalahan yang terjadi pada umumnya tetapi belum bisa diantisipasi. Sekarang Mukidi ujian. Jadi pinter nih. Nilaimu piro di? Wah, aku kok 84,50, Pak. Gitu. Kira-kira nilainya apa? ...84,50. Baik, 84,50.
Nilainya 84,50. Baik atau sangat baik atau apa? Input data salah. Kenapa input data salah? Di sini sudah betul tipenya integer, maka input datanya salah. Tapi kalau tipenya real, telepon di sini tadi tipenya real ya Mbak tadi ya. Saya di depan tadi kan tipenya real yang ini tadi. Nah, kalau ini tipenya real gini ya, tipenya real. Nah, ini baru disebutkan 84,50 nanti bisa masuk dengan catatan nulisnya pakai 00. Paham ya? 85,00 sampai dengan 100,00. 70,00 sampai dengan 84,00 atau 50 berapa gitu. Ya, berarti kalau terakhir berarti berapa? 84,99. Paham ya? Kan belum sampai 85 kan gitu. Nah itu. Maka semacam ini kesalahan-kesalahan semacam ini harus diantisipasi. Ya. Jadi logika seorang programmer itu gimana? Cara kita berpikir ya. Kalau ada orang nakal itu masuk ke situ gitu gimana caranya gitu loh. Logikanya berpikirnya seperti itu. Ibaratnya kita kan ada orang nakal gitu ya, kita kan kasih kunci gitu. Itu namanya pengamanan yang pertama begitu. Memang pengamanan semacam itu nggak nyaman Mas, karena itu berbanding terbalik dengan kenyamanan. Semakin kita aman, semakin tidak nyaman. Paham maksudnya? Semakin aman, semakin tidak nyaman. Paham ya? Anda masuk di rumah dari luar begitu ya, ada pintu gerbangnya sudah dikunci, masuk ke rumah lagi dikunci lagi, masuk ke kamar dikunci lagi, masuk lemari lagi dikunci lagi. Kuncinya berapa tahap ini? Tapi kan jelas semakin aman kan gitu, ya. Tapi tidak nyaman. War buka ambil koyong ini aja makanan saja, nyimpen di lemari bertahap gitu loh. Maksudnya itu ya. Itu. Oke ya, ini berarti antisipasi hal semacam ini sudah dipahami. Nah, sekarang ada namanya blok pernyataan. Blok pernyataan itu seperti ini. Jika suatu kondisi itu digunakan untuk dua, gitu loh. Satu kondisi tapi untuk dua, ya. Jadi satu kondisi untuk dua. Jangan kalau ini kan satu kondisi untuk satu. Jika nilainya di atas 85 dan kurang dari 100 itu adalah yaitu istimewa seperti itu. Itu kan cuma satu. Nah, bagaimana jika ada dua? Maka kalau ada dua itu pakai blok. Nah, ini disebut dengan kondisi diikuti dengan begin. Maka tadi saya katakan di sini ada perintah begin dan end, ya begin dan end. Ini pasangannya seperti ini, begin sudah ditutup dengan end ini, begin sudah ditutup dengan ini. Jangan ngambil yang di bawah yang titik tadi, itu punya orang lain diambil, jadinya pelakor nanti. Itu ya, punya orang lain kok diambil gitu. Nah itu ya. Nah ini contohnya seperti ini. Menentukan gaji dan tunjangan berdasarkan golongannya. Jika golongannya A, maka gaji pokoknya itu 1 juta, sekaligus transportnya yaitu 25.000 seperti itu. Berarti kan ada dua, untuk gaji pokok dan untuk transport gitu ya. Kalau golongannya B, maka gaji pokoknya adalah 1.500.000, transportnya adalah 50.000. Jika golongan C, maka gaji pokoknya adalah 2 juta, transportnya 75.000. Jika golongannya D, maka gaji pokoknya 3 juta, transportnya adalah yaitu 100.000 seperti itu. Bagaimana cara penerapannya? Kita lihat programnya di sini. Program penggajian karyawan USIS CRT, di sini ada parabelnya atau deklarasinya. Golongan tipenya karakter, karena karakter itu hanya satu huruf ya, satu huruf saja. Gapok itu singkatan daripada gaji pokok, mau ditulis gapok, gaji pokok lengkap juga boleh, mau ditulis gapok juga boleh. Ini hanya singkatan saja. Trans itu singkatan daripada transport tadi, ini saya singkat seperti itu. Real, gaber singkatan daripada gaji bersih. Ini kan hanya soal pemberian nama, ya. Namanya siapa, panggilannya itu. Kadang-kadang bisa berbeda seperti itu. Begin, ya. Clear screen kita bersihkan aja. Bright, masukkan golongan Anda. Anda diminta suruh masukkan golongannya. Baca variabel goal, di mana goal sudah kita deklarasikan, tipenya adalah karakter. Berarti masuknya adalah 1. Jika golongan A, then begin, ya maka pakai begin. Karena ada dua di sini, gapok sama transport. Maka pakai begin dan end. Begin yaitu gapoknya adalah 1 juta, transportnya adalah 25.000. F jika golongan Anda adalah B, maka di sini gaji pokoknya adalah berapa? 1.500.000, transportnya adalah ini. Jika golongannya adalah C, maka gaji pokoknya adalah seperti ini, transportnya sekian. Jika tidak atau golongan selain A, B, C, kalau golongannya E, ya masuknya di situ. Kalau golongan F, ya masuknya yang terakhir. Nah, bagaimana mencegah kalau supaya golongannya A sampai dengan D nanti ada sendiri seperti itu. Gaji bersihnya. Nah, maka di sini masukkan golongan Anda. Ini belum saya tuliskan ya, berat gaji pokoknya sekian, gaji bersih apa itu? Gaji transportnya sekian, maka gaji bersihnya sekian. Ini kan golongan A tadi nih. 1 juta sama 25.000, 1 juta 25.000. Saya nulisnya salah ini.
berapa 125.000. Harusnya kan 100 juta tadi ya. Udah terlanjur ya. Pokoknya 150 maka gajinya jadi ini. Nah, ini. Alternatif pilihan. Ya, alternatif pilihan itu artinya apa? Kalau nggak pakai itu gimana Pak? Nggak pakai yang lain gitu loh. Ibaratnya kalau kita mau pergian jauh itu ya, kalau jalan utamanya macet berarti kita apa? Cari alternatif gitu ya. Begitu juga dengan cowok-cowok ini. Cowok-cowok harus pandai cari alternatif. Alternatifnya jalan apa? Yang pertama adalah A. Nek A ditolak ya ojo pancet A terus gitu loh. Ya gitu ya. Gali alternatif B. Nek B ditolak ya gali alternatif C gitu loh. Nek C ditolak Pak ya dobral tau gitu. Ya. Oke ya. Dengan menggunakan case of ini maka akan menjadi percabangan tadi menjadi lebih mudah. Jadi case di sini variabelnya of alternatif ya. Begin sama N kalau pernyataan lebih dari 1. Jika tidak ya tetap kita gunakan tidak memakai begin dan N. Begin dan N hanya digunakan kalau pernyataannya adalah lebih dari 1 seperti itu. Alternatif pertama, kedua, ketiga. Alternatif jika bukan pilihan di atas seperti itu. Contoh kasusnya seperti ini. Program penilaian dengan case of sama dengan yang tadi ya. Nilai tipenya adalah integer, keterangan adalah string. Begin ya. Kita mulai dari sini clear screen. Ini cuma bedanya memakai case of kalau tadi pakai if. Udah masukkan nilai ujian Anda, readline nilai. Case nilai jika nilainya rentang antara 86 sampai dengan 100 yaitu keterangannya baik. Jika rentang nilainya 70 sampai 85 yaitu baik. Jika keterangan rentangnya adalah 55 sampai dengan 69 maka yaitu cukup. 0 sampai dengan 54 yaitu keterangan jelek. Ini ya. Kalau masukannya di sini tadi mungkin tadi pinter nilainya berapa? 125, maka input salah isi dengan 0 sampai dengan 100. Ini kan lebih ringkas kan jika dibanding dengan if tadi, lebih mudah. Hasil keterangan seperti masukkan nilai ujian Anda 120, maka akan muncul tulisan input salah isi dengan 0 sampai dengan 100 sudah disegah di sini. Hasil nilai ujian Anda, masukkan nilai ujian Anda 92. Hasil nilainya adalah sangat baik karena rentangnya adalah 86 sampai dengan 100. Maka nilainya adalah sangat baik. Seperti itu. Ini kan lebih mudah kan? Jika dibanding dengan yang tadi. Seperti itu. Nah, contoh lain seperti ini tadi ya. Menentukan ini ya, contoh-contoh programnya ini alternatif percabangan ya. Dengan menggunakan seperti ini, nama tipenya string, golongan integer, gaji pokok tunjangan real, gaji bersih real. Tadi kan ini, nama karyawan, nama, golongan karyawan 1, 2, 3, 4. Golongannya 1, 2, 3, 4 ya. Readline goal. Jika golongannya ini cash, goal of, ini bisa dipadu ya. Jika golongannya 1, maka gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian. Jika golongannya 2, maka gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian. Jika golongannya 3, maka gaji pokoknya sekian, tunjangannya sekian. Jika 4 ini sekian, maaf input data salah. Seperti itu. Hasil akhirnya ini ya, gaji bersih sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Tampilkan gaji pokok karyawannya, tampilkan tunjangan karyawan, tampilkan gaji bersih. Nah ini, nama karyawan Budi, golongan karyawan 1, 2, 3, 4, 3. Gaji pokok karyawannya adalah 3 juta. Tunjangan karyawannya adalah 1 juta, maka gaji bersihnya adalah 4 juta. Ini, nama karyawan Budi, ini golongan berapa Bud? Pak, golongannya hebat, 7. Gitu. Kalau 7 gimana? Maaf, input data salah. Ini kan disuruh 1, 2, 3, 4, kalau nulisnya 7 kan gitu kan. Maka input data salah. Gaji pokok karyawannya jadinya 0, tunjangan karyawannya 0, gaji bersihnya jadinya 0. Karena tidak masuk di situ. Paham ya nih ya? Nah ini tugas Anda untuk latihan ya. Habis ini latihan saya tidak memberatkan tugas ya, latihan saja di rumah pada saat nganggur ya, bareng-bareng ngerjakan ini contohnya seperti ini. Ada analisis data. Anda suruh memasukkan kode barangnya itu A01, muncul nama barangnya itu ATK. Paham ya? Kalau di semester kedua, saya pakainya ini, basis data. Kalau basis data itu saya gunakan barcode, tahu barcode ya? Yang di buku-buku atau sepeda itu ada barcode kayak gini. Ini loh, barcode ini ya. Nah ini barcode ini. Barcode ini kan sudah dibuat dari perusahaan ini ya. Nah ini dari sini. Ini kita tinggal nembak kan gitu kan? Ditembak itu.
Ditembak itu bukan berarti terus keluar nama barangnya itu, yang isi kita sendiri. Dia itu hanya membaca ini, kodenya ini, kode barangnya di sini ada 13 digit atau 6 digit di sini. Nah, di sini sudah ada di sini. Kita tinggal nunggu kode barangnya berapa? 9100 sekian. Ini menggunakan kalau 13 digit itu menggunakan standar internasional. Ya, karena kode standar internasional itu sudah ada sendiri, sudah ada negara, sudah ada ini kodenya sudah ada sendiri. Kalau di Indonesia kita gunakan negaranya ini 9 gitu ya. Kalau negara Cina ada 6, negara Amerika sudah ada kodenya sendiri seperti itu. Ada kode-kodenya sendiri ya. Itu kita gunakan kode seperti itu. Terus setelah di situ kita kasih nama, namanya apa? Oh ini kode barangnya adalah A01, nama barangnya ATK. Harga barangnya kan sudah ada itu, yaitu 3.500. Kalau jumlah tetap kita input ya, jumlah nggak bisa barcode ngitung seperti itu ya, nggak bisa, itu sudah kita hitung seperti ini. Terus kalau kode barangnya A02 itu ATS itu ya, alat tulis sekolah, alat tulis kantor 2.500, ini makanan 500, ini gampangnya seperti itu, minuman yaitu 2.000, parfum 2.500, 25.000, bedak 1.500, 15.000 ya, lipstick 20.000 seperti itu. Nah kalau sudah nanti dimasukkan data nih, ada berapa? Belinya 5 kali 3.500, berapa totalnya? Ini gitu kan? 2.500 kalikan 6. Nah ini 2.500 kalikan dengan 6, 5.000 dikalikan 2, 10. Nanti ada mendapatkan yaitu totalnya sekian gitu ya. Nah di sini ada keterangan potongan. Anda dapatkan potongan jika totalnya itu lebih dari 25.000. Kalau lebih dari 25.000 Anda dapatkan total ya potongan sebesar 15%. Kalau belanja Anda hanya di atas 15.000 maka potongannya adalah yaitu 10%. Kalau kurang dari 15.000 Pak, gak itu potongan 0. Belanjamu berapa? 7.500, 7.500 jalur diskon. Gak usah gitu ya. Belanjanya berapa? 50.000 Pak. Oke, 50.000 tak kasih diskon 15% gitu loh. Ya, paham ya? PPN itu pertambahan nilai, itu pengurangan ya. Bayar berarti nanti total ditambah dengan PPN dikurangi dengan potongan. PPN itu sebetulnya yang betul-betul ditambahkan oleh negara adalah PPN, pajak pertambahan nilai. Tapi di sini sekarang sudah tidak ada. Dulu di Semarang itu juga ada toko yang PPN, ada PPN-nya 5% seperti itu. Tapi kalau kita sekarang otomatis sudah ada di situ ya. Nah ini. Buatlah program berdasarkan analis data di atas dengan menggunakan fungsi if, then, else, upon, case of. Dengan catatan satu ya, bahwa fungsi if tetap lebih tinggi daripada case of. Karena if itu adalah utama, sedangkan yang case of itu alternatif. Ibaratnya gini, jalan utama dengan jalan alternatif seperti itu, mesti kedudukannya lebih tinggi yang jalan utama. Kalau alternatif akan timbul masalah. Kalau truk lewat jalan alternatif akan menimbulkan masalah, gak iso belok. Dan gitu ibaratnya seperti itu. Kalau jalan utama pasti sudah dipersiapkan dengan baik-baik, ibaratnya seperti itu. Kedudukan lebih tingginya adalah segala permasalahan bisa diselesaikan dengan if, tapi tidak bisa diselesaikan dengan case of. Kalau segala permasalahan case of pasti bisa diselesaikan oleh if, seperti itu. Nah ini pembayaran kontan ya, ini programnya ini panjang sedikit ya, programnya agak sedikit panjang ya ini ya, latihan juga nih. Program hitung pembayaran kontan, UCSRT parabola ada kobar, kode barang atau tulis apa namanya kobar. Ini memberi nama saja kok ya. Nama bar atau nabar begitu ya, tipenya string, ada harga barang, total tipenya real, terus berikutnya apa? Jumlah, tipenya integer. Potongan PPN bayar tipenya real. Clear screen, bersihkan layarnya. Nenggone layar monitor muncul masukkan kode barang, readline kobar. Sudah. Nenggone tahu belanja toh? Nenggone swalain-swalain itu loh. Pernah lihat layar monitor itu? Mana cowok-cowok itu pasti nggak pernah lihat, saya dilihat mesti kasirnya. Wah cantik kasirnya gitu ya. Tuh ya. Saya iseng-iseng tak lihat dua-duanya Mas, tak lihat kasirnya sama tak lihat programnya gitu. Nah itu, dilihat di situ. Yang pertama pasti ditanyakan kode barangnya dulu. Begitu kodenya barangnya, terus kita kasih barcode itu ya. Kalau di semester kedua itu saya dulu ngajari ada barcode-nya itu. Sama kartu RFID-nya. Nah sementara ini, karena ini masih ini saya tidak menggunakan barcode. Supaya Anda paham, oh barcode itu punya seperti ini gitu loh. Ya, nembak seperti itu. Sudah dimasukkan kode barangnya, maka akan muncul yaitu kode barangnya A01. Otomatis akan muncul nama barangnya yaitu ATK, harga barangnya akan muncul sekian. Tinggal kita ngisi jumlahnya. Otomatis nanti akan keluar yaitu namanya totalnya tadi ya, seperti itu.
Kode barangnya A02, nama barangnya ini. B, C, seperti itu. Lah Pak, lah kalau kode barangnya nanti segitu banyaknya, terus apakah pakai fungsi if? Lah padahal di soal lain itu jumlah barangnya ada ribuan Pak. Nanti kalau di dalam seperti itu tidak perlu pakai fungsi if, sudah ada tabelnya sendiri. Ya kita mengambil tabelnya menyamakan gitu. Kalau sama tinggal diambil. Bukan langsung nanti kalau ribuan terus ditulis pakai fungsi if seperti itu. Nah ya programnya panjang sekali ya seperti itu. Paham ya? Nanti ya, nah, seperti itu. Mungkin ada yang pernah belajar Excel? Siapa yang pernah belajar Excel? Pernah, ada yang belajar Excel. Namanya fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP. Pernah ya? Pernah dari sini belum Excel? Apa ada fungsi if, ada fungsi HLOOKUP sama VLOOKUP. HLOOKUP itu kan buatannya banyak sekali, tinggal nanti dicocokkan saja. Oh sama, tinggal dimasukkan situ sudah seperti itu. Ya. Ini tadi nama barangnya ini, terus kita masukkan nama barang, harga barang, hasilnya seperti ini ya. Nanti silakan ditulis untuk latihan ya. Nah ini. Masukkan kode barang Anda A-01 karena ini enggak rapi ya, seperti ini jadinya kayak gini. Oh, nama barangnya ATK. Harga barangnya 3.500, jumlahnya 5. Maka total harganya adalah 17.500. Dapat potongan sebesar berapa? Yaitu kalau tadi di atas 15.000 yaitu 10%. Nah, berarti adalah 10%-nya dari ini adalah 1.750. PPN-nya kena 875 karena 5% tadi ya. Berarti total bayarnya apa? 17 dikurangi ditambah dengan 875 dikurangi dengan 17.500 ketemu yaitu 16.625. Yang jadi masalah kayak gini. Kalau kode barangnya itu kita nulisnya pakai A huruf besar, kalau dituliskan huruf A kecil tidak dikenali. Ini kan minuman kan? A01 sama kan? Paham ya maksudnya ya? Kalau ini kan betul nih. Masih ingat ya catatan ini ya. Nah, cari A01 kan ATK. Kalau minuman kan ini kan B02 kan? Nah, ini. Maka kalau masukannya salah kan jadinya kayak gini. Nah, ini bukan apakah ini benar? Tidak juga seperti itu. Maka inputnya ini memakai huruf besar atau huruf kecil itu penting. Makanya di dalam seperti itu kita tidak boleh menggunakan seperti ini kalau kode barang. Akan jadi masalah. Gitu. Paham ya? Nanti kalau Anda jadi programmer untuk nuliskan itu kalau memang kode barang itu betul-betul itu jangan ditulis pakai huruf, harus pakai angka. Maka nggak ada seperti ini barcode ada hurufnya, itu nggak ada itu, ya. Karena masukan itu membedakan karakter huruf besar maupun huruf kecil. Kecuali untuk password itu betul. Kalau untuk password Anda harus membedakan karakter huruf besar dan huruf kecil, nulisnya harus seperti itu supaya untuk tingkat keamanannya menjadi lebih tinggi. Dan sama-sama dimasukkan kodenya A-01, ini juga A-01. Di sini betul ATK karena hurufnya besar, karena di sini A01 hurufnya kecil jadinya minuman. Paham ya ini ya? Nah, bukan berarti ini yang benar nih, yang benar yang atas. Ini latihan sekarang. Yang terakhir latihan. Karyawan honorer di PT ABC digaji berdasarkan jumlah jam kerja selama 1 minggu. Upah per jamnya adalah 2.000. Bila jumlah jam kerjanya lebih besar daripada 48, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur. Upah lembur adalah yaitu berapa? 3.000 per jam. Tulislah algoritma yang membaca nama pegawai, jumlah jam kerja karyawan selama 1 minggu, lalu menentukan upah mingguannya seperti itu. Paham ya ini ya? Jadi karyawan itu akan dianggap lembur apabila jumlah jam kerjanya dalam 1 minggu itu 48. Itu kerja jam swasta itu 48. Kalau negeri itu 45,5. Karyawan swasta itu 48. Ya. 7 kali 7 berapa? 49 ditambah dengan 5 di situ ya. Adanya berapa itu? Sehari itu kan dalam kerja itu kan 7 kali 5 seperti 35 ditambah dengan 5 tadi ada 40 jam. Sebetulnya hanya 40 ya, 40 jam. 40 jam seperti itu. Kalau ada 37,5 itu karyawannya seperti itu. Ya. Nah ini sudah paham ini. Tapi dengan catatan satu loh, tidak boleh ada nilainya itu ya. Contoh seperti ini. Seorang karyawan ya. Kan dianggap ini bila jumlah jam kerjanya lebih besar dari 48 jam, maka sisanya dianggap sebagai jam lembur. Kalau karyawan ini masuknya 50, berarti lemburnya berapa? 2 jam kan? 2 jam. Berarti 2 jam dikalikan dengan 3.000, yaitu 6.000. Berarti lemburnya gajinya nanti ditambah dengan 6.000.
Nah, pertanyaan saya, kalau dia hanya masuk jam kerjanya 40, berarti berapa? Kalau dia masuknya 40, seminggunya 40 berarti berapa? Logikanya gimana? Kalau masuk kerjanya hanya 40 berarti apa? Lemburnya berapa? Gak ada ya? Berarti kan 40 dikurangi dengan berapa? 48 kan? Berarti tidak minus 8 kan? Nanti programmu nggawe nek minus 8 berarti salah gitu loh. Paham? Paham ya nih ya? Jadi kalau jam kerjanya itu 40 dikurangi 48 kan berarti berapa? Minus 8. Kalau 50 tadi kan betul, 50 dikurangi 48 ketemunya berapa? 2 kan gitu. Nah, kalau jam kerjanya sekarang 40 dikurangi 48 berarti negatif 8. Berarti kowe utang karo aku kan gitu. Ya toh, logikanya gitu kan. Wong kerja kok malah utang ya, mesti dapat gaji. Kalau gitu gimana? Berarti apa? Jam lemburnya adalah paham ya itu ya? Golek ono. Itu ujian saya kalau apa itu offline itu seperti itu, membuat program hanya itu aja programnya. Tak tunggu sampai 2 jam, nah yang bener nilainya 0 ya berarti nilainya A gitu aja. Itu kalau secara offline itu saya buat programnya seperti itu. Tapi kalau nanti ke depan saya tidak gunakan itu, saya pilihan ganda toh. Terakhir, penutup. Percabangan atau penyelesaian kondisi adalah suatu bentuk penyelesaian sebuah kasus. Bentuk percabangan umumnya terdiri dari 3 hal, ada tunggal, 2, dan majmuk. Selain dengan fungsi if, then, dan else, pernyataan kondisi dapat diselesaikan dengan menggunakan alternatif yaitu adalah case of. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada monggo silahkan bisa ditanyakan. Yang dari cabang monggo kalau ada yang tanyakan.